Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok demonstrasi kontekstual dengan saya Erdi Asafanda Ashari, kemudian di sebelah kanan saya Bapak Muhammad Sutari, di sebelah kiri saya Ibu Yuni Widiastuti. Kami bertiga merupakan CGP Angkatan 7. Kali ini akan mempraktikkan praktik coaching dibersamai dengan satu orang observer. Saya sendiri bertindak sebagai observer, Pak Sutari yang pertama bertindak sebagai coachee, kemudian Bu Yuni bertindak sebagai coach. Nah, di sini kami akan mempraktikkan coaching dengan topik bahasan yaitu adaptasi di lingkungan tempat kerja yang baru. Baiklah, kita langsung saja pada acara selanjutnya. Sebagai langkah pertama, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach, yaitu Bu Yuni Widiastuti. Siap, Pak. Nah, siap ya. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Pak Ersa. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Bu, kali ini Ibu sudah tahu ya bahwa kita ini akan mengadakan praktik coaching ya. Iya Pak. Ya, Ibu bertugas sebagai coach yang nantinya akan coaching Pak Tari sebagai coachee. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan awalan bagi Ya, sebagai supervisi. Nah, yang pertama adalah dari coaching yang akan Ibu lakukan sebagai coach nih, tentunya Ibu sudah tahu ya rubrik penilaian apa saja yang akan diterapkan. Nah, Ya, kira-kira apa ya? Apa saja? sudah tahu bahwa akan melakukan percakapan dengan alur cerita Pak, Dengan alur cerita yang meliputi tujuan, ya, identitas, ya, identifikasi masalah, ya, rencana aksi, dan terakhir ada tujuan. tujuan. Tanggung jawab. Oke, Tanggung jawab. jadi coaching yang akan dilakukan ini menggunakan alur cerita, betul ya? Ya betul. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai seorang coach tentunya ada kompetensi syarat yang harus harus dipenuhi. Nah, kira-kira apa saja syarat kompetensi seorang coach yang harus dipenuhi? Syarat kompetensi coaching Pak, yang satu itu kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, yang ketiga adalah membuat pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Ya, jadi Ibu sudah paham betul ya bahwa sebagai seorang coach itu ada 3 kompetensi yang harus dimiliki. Iya. Yang pertama adalah kesadaran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observe, ingin Ibu saya lakukan secara khusus, diamati secara khusus? Yang pertama kehadiran penuh Pak, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi dari 3 kompetensi ada 2 yang ingin Ibu secara khusus saya observasi gitu ya. Iya Pak. Jadi yang pertama adalah apa tadi? Kehadiran secara penuh, Kehadiran secara penuh. Yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi nanti secara khusus nih melalui lembaran yang sudah saya miliki akan saya observasi 2 kompetensi tersebut ya. Jadi dari 2 kompetensi yang Ibu ingin secara khusus saya observasi itu, kira-kira indikator keberhasilannya ini seperti apa? Iya. Indikator yang akan saya capai yaitu untuk kehadiran penuh, saya bisa fokus dengan coaching ya Pak ya. Jadi perbincangan 2 arah secara aktif. Itu kompetensi Kehadiran penuh. penuh ya. Yang untuk kompetensi yang kedua pertanyaan berbobot. Dengan melakukan pertanyaan berbobot, coaching dapat menemukan sendiri ide-ide masalah yang dihadapi atau solusinya dalam menghadapi masalah tersebut. Gitu. Jadi indikatornya kurang lebih seperti itu ya. Iya. Nah, langsung saja ke sesi selanjutnya, itu bagian saya sebagai observer.
bisa dimulai sesi coaching yang Siap Pak. Assalamualaikum Pak Tari. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak Tari hari ini? Alhamdulillah, kabar hari saya sangat baik sekali. Alhamdulillah sangat baik sekali. Oh iya Bapak, kemarin ini Bapak mau hubungi saya. Kayaknya ada apa ya kira-kira Pak ya? Iya Bu, sebetulnya saya ingin bertemu dengan Ibu dari beberapa hari yang lalu ya. Keterkaitan dengan ini Bu, alhamdulillah saya kemarin dapat surat tugas baru untuk melakukan atau bekerja di tempat yang baru. Jadi saya terkena mutasi pekerjaan. Oh Bapak udah mutasi tempat kerja yang baru ya Pak ya? Rencana dengan mutasi tersebut, Bapak punya rencana apa yang diharapkan dalam pertemuan kita kali ini? Ini Bu ya, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Ibu, ingin berkoordinasi atau ingin diskusi keterkaitan dengan masalah adaptasi Bu ya, adaptasi dengan lingkungan yang baru supaya saya bisa berkolaborasi Bu. Karena di tempat yang baru itu saya belum bisa beradaptasi secara langsung, sehingga saya membutuhkan solusi-solusi cara untuk bisa beradaptasi Bu, biar saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman saya di tempat yang baru. Ya, Pak, ya. Nah, kira-kira menurut Bapak apa tujuan yang diharapkan dari pertemuan kita kali ini tentang tadi yang Bapak bisa beradaptasi tersebut? Saya ingin ya Bu ya, dengan diskusi kita kali ini saya berharap saya bisa menemukan solusi ataupun cara yang bisa saya terapkan untuk bisa beradaptasi di lingkungan tempat saya bekerja Bu, agar saya bisa mudah berkolaborasi dengan teman-teman sejawat dan juga bisa berkomunikasi langsung dengan warga masyarakat di sekolah. Saya mengerti. Nah, di tempat yang Bapak yang baru nih ya, kesempatan apa yang Bapak miliki supaya bisa beradaptasi dengan mudah? Kesempatan yang bisa dimiliki oleh saya untuk lebih mudah bisa beradaptasi adalah alhamdulillah di sekolah saya itu ada seorang edukator gitu ya, sehingga saya bisa lebih mudah mengenal teman-teman saya melalui beliau, supaya saya bisa lebih mengenal lagi pribadi-pribadi teman-teman saya dan juga rekan-rekan kerja saya, supaya saya bisa berkolaborasi dan beradaptasi di lingkungan tempat kerja saya yang baru Bu. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih, posisi Bapak saat ini ada di posisi berapa Pak kira-kira? Untuk saat ini mungkin ya posisi saya ada di angka 7 Bu, untuk bisa melakukan adaptasi tersebut. Angka 7 ya. Ya. Bapak targetnya di angka? Saya sih targetnya mungkin 100 Bu, atau 10 ya. Iya. Biar saya bisa berkomunikasi Iya, langsung dan berkolaborasi langsung Bu, Iya. sehingga saya memiliki kesempatan untuk bisa lebih maju lagi di lingkungan saya yang baru. Nah, kira di lingkungan Bapak yang baru nih ya, kira-kira ada nggak hambatan untuk mencapai adaptasi itu, berkolaborasi itu Bu? Kalau hambatannya ada Bu ya, hambatannya sih yang pertama mungkin jarak Bu. Ya, Yang pertama saya jarak terlalu jauh antara lingkungan tempat tinggal saya ke tempat kerja itu melintasi 2 kecamatan Bu, sehingga jarak yang mempengaruhi kepada untuk kegiatan saya itu. Selanjutnya saya juga tempat kerja saya, faktor cuaca juga sangat berpengaruh Bu, karena cuacanya secara tiba-tiba bisa saja hujan ataupun bisa kemarau panas lagi gitu ya. Itu hambatan-hambatan. Dan ketiga itu hambatannya adalah di lingkungan sekolah saya itu mayoritas pegawainya perempuan Bu. Jadi saya agak-agak gimana gitu dengan perempuan ya. Ini semua Pak perempuan Pak lebih termotivasi ya bisa Pak. Sebetulnya gitu Bu ya, karena kalau perempuan itu kan bisa berkolaborasi ya, kalau perempuan lebih mudah ya. Tapi untuk saat ini karena saya masih baru, saya masih belajar untuk beradaptasi dengan ngobrol-ngobrol lagu dengan mereka. Berarti tadi hambatan itu yang pertama ada di faktor luar dan faktor dalam Pak ya. Betul. Faktor luar itu ada dari jarak, cuaca, faktor dalamnya karena rekan fisik kebakannya perempuan ya Pak ya. Itu menjadi suatu hambatan ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira rencana Bapak apa untuk mengatasi hambatan tersebut? Rencananya saya segini Bu, kebetulan ya rencana kedepannya agar saya mudah untuk berkolaborasi dan beradaptasi dengan teman-teman saya itu,
saya mulai melakukan pendekatan secara pribadi dan secara personal terhadap teman-teman saya. Satu-satulah saya mengenali agar mudah berkolaborasi ya, atau beradaptasi di lingkungan saya yang baru, sehingga saya tidak terlalu canggung Bu ya, walaupun saya masih baru tapi saya tidak canggung karena bisa melakukan pendekatan secara pribadi, secara personal Bu ya. Iya. Nah ini tentang pendekatan personal Pak ya. Iya. Ada kan otomatis beberapa banyak teman kan berbedaan karakter tuh Pak ya. Betul. Apakah Bapak itu bisa membaur atau memahami karakter masing-masing teman itu Pak? Nah kalau untuk masalah membaur Bu ya, atau karena berbagai macam karakter yang ada di sana ya, saya itu kebetulan juga, ini secara kebetulan karena di lingkungan tempat kerja baru itu ada pegawai yang sudah kenal lebih dulu dengan saya, sehingga saya bisa beradaptasi langsung, sehingga saya itu tidak kesulitan untuk berkolaborasi lah dengan mereka. Itu dia Bu ya. Iya. Kira-kira ada nggak waktu gitu jangka gitu Pak berhasil Bapak dalam berkolaborasi dengan teman-teman, ditargetkan nggak gitu Pak? Kalau target apa berjalan seperti apa adanya mengalir? Ya kalau target itu seperti tadi bisa berjalan seperti mengalir ya. Tapi target saya itu saya seminggu harus sudah hafal dengan mereka. Saya harus bisa memahami walaupun tidak sepenuhnya karakter-karakter yang dimiliki oleh personil yang ada di sana. Jadi saya pelan-pelan saja ya. Iya, cara pelan-pelan, pelan-pelan. Seminggu lah, insya Allah saya bisa lah. Oh hebat Bapak, seminggu bisa beradaptasi luar biasa ya Pak ya. Iya. Ini kira-kira nih Pak ya, dalam karakter tuh ya, dalam lingkungan ya Pak ya. Kira-kira ada nggak di tempat sekolah Bapak itu ada yang bisa membantu Bapak? Kalau untuk membantu ya, ada yang bisa membantu. Itu ada salah satu personil sekolah. Kebetulan dia sebagai operator, karena saya dulu backgroundnya juga sebagai operator ya. Jadi saya sudah berkomunikasi dengan beliau secara face to face, secara langsung, dan dia membantu saya memberikan data ya, data-data kepegawaian teman-teman saya dan juga biografi lah teman-teman saya, sehingga saya bisa secara cepat untuk bisa beradaptasi dengan teman saya. Karena saya punya target 1 minggu harus kenal, kan saya harus bisa mencari informasi target lah. yang benar-benar ekspres itu Pak, luar biasa. Bagi Pak orangnya cerdas Pak ya. Wah, terima kasih. Nih, bagaimana tindak lanjut dari percakapan kita? Untuk percakapan kita kali ini, alhamdulillah Bu ya, saya bisa menemukan solusi-solusi atau cara-cara untuk bisa beradaptasi dengan teman-teman saya dan juga berkolaborasi ya. Yang pertama, saya untuk masalah jarak, saya mungkin bisa mengatur manajemen waktu supaya saya itu bisa tepat datang ke sekolah sesuai dengan jam kerja Bu ya. Kalau untuk faktor cuaca, kalau itu kan alam ya tidak bisa kita rubah. Cuman saya setiap hari selalu menyiapkan jas hujan supaya kalau hujan itu saya tidak bisa menunggu lah gitu ya. Saya menyiapkan jas hujan, menyiapkan perang sendal dan lain-lain yang saya butuhkan. Dan juga kalau untuk beradaptasi, alhamdulillah tadi saya sudah punya solusi ya, dengan cara berkolaborasi dengan teman operator dan juga dengan teman guru, ada rekan sejawat yang sudah kenal dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi supaya bisa beradaptasi secara langsung Bu, dengan cepat lah. Karena target saya 1 minggu saya sudah kenal Bu ya, seperti itu Bu. Alhamdulillah Bapak luar biasa ya, semangatnya setir sama saya itu Pak. Terima kasih Bu. Ini Pak ya, satu terakhir mungkin ya. Boleh. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan percakapan kita kali ini Pak? Perasaan saya alhamdulillah, saya agak tenang Bu ya. Tenangnya itu saya sudah bisa berbagi dengan Ibu, karena saya begitu sulit bertemu dengan Ibu. Akhirnya sekarang saya bisa berkolaborasi lah ya, berdiskusi dengan Ibu, sehingga perasaan saya agak tenang karena saya bisa mendapatkan solusi Bu, solusi tentang kegelisahan saya itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu telah bisa membantu saya untuk mencari solusi-solusi saya terkait dengan adaptasi dan kolaborasi saya di sekolah tempat kerja saya. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah, kalau saya bisa membantu Bapak untuk Bapak bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang Bapak hadapi ya Pak ya. Mungkin kita nanti bisa ngobrol lagi panjang lebar Pak ya. Karena kita dikarenakan waktu juga sama ada keperluan Pak ya. Jadi kita cukup sampai di sini dulu. Mungkin waktu kita bisa disambung lagi Pak ya. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Sundari, Mas Coach dan juga
Ibu Studi Ya. sebagai host. Langsung saja kita ke pasca percakapan. Ya, Saya siapa? sebagai observer akan memberikan ya feedback kepada Ibu sebagai host. Nah, jadi dari rubrik penilaian observer yang sudah saya miliki, nah kita lihat dulu ya. Di sini indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sebagai coach. Tadi kan indikatornya sudah ditentukan ya menggunakan alur cerita. Ya. Nah, kalau yang saya lihat dari berlangsungnya coaching tadi, alhamdulillah Ibu sudah tidak keluar jalur lah istilahnya ya. Jadi sudah sesuai dengan alur cerita. Ibu tadi sudah menjelaskan atau menanyakan tujuannya, identifikasinya, kemudian rencana dan juga tanggung jawab. Pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan juga sudah saya amati, sudah sesuai kaidah coaching lah. Artinya tidak ada judgement. Iya, Pak. Siapa? Terus pertanyaan yang dilontarkan juga pertanyaan kreatif. Artinya pertanyaan yang mengolah rasa si coaching menjadi agar dia bisa apa ya namanya menggali solusi dari kondisi yang dia alami sendiri gitu kan ya. Nah, baik, itu dari coaching indikatornya. Kemudian yang kedua dari kompetensi coaching yang Ibu ingin banget itu ada dua ya. Iya, Pak. Yang pertama Kehadiran secara penuh. secara penuh. Kedua Pertanyaan berbobot. Nah, menurut Ibu sendiri dua kompetensi itu sudah tercapai atau sudah terpenuhi atau belum? Menurut saya sudah tercapai, Pak. Yang pertama kehadiran penuh tadi dengan kita saling percakapan berdua dan Pak Tari, kita bertemu dua arah. Oh, iya. Kita fokus ya, Pak Tari fokus, saya fokus ya, percakapan berjalan dengan lancar ya, tidak ada kendala, tidak ada gangguan. Ya, Nyaman juga Bu ya, ya. nyaman, aman. Di suasana kemitraannya sangat terasa ya. Kemitraan, ya. Ya, untuk pertanyaan berbobot indikatornya, tadi Pak Tari sudah menemukan sendiri solusi untuk menghadapi masalah tersebut, Pak. Muncul ide-ide sendiri dalam diri Pak Tari. Baik. Kalau saya boleh tambahkan, di catatan saya juga sudah ditambahkan ya. Nah, ketika mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu juga sudah menerapkan rasa. Di sini catatannya receive, appreciative, summarize, ask. Jadi kalau yang saya tekankan di sini, Ibu banyak sekali memberikan apresiasi kepada pasien. Nah, itu sangat bagus sekali. Sudah pengembangan kompetensinya sudah selalu lebih maju lah. Baik, yang terakhir dari percakapan dari praktik coaching kali ini, tentunya nanti di lain kesempatan Ibu akan mendapatkan kesempatan lainnya lah ya. Nah, di kesempatan lainnya itu kira-kira kompetensi apa yang dikembangkan? Kompetensi seorang coach ya? Kan mungkin dari kompetensi harus ada 3 ya. Saya tadi kurang mendengarkan secara aktif, belum dimasukkan. Mungkin untuk selanjutnya bisa 3-3-nya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin untuk selanjutnya 3-3-nya akan sepenuhnya. Insya Allah. Jadi kalau nanti lengkap ya. Lengkap. Jadi secara spesifik ketiga-tiganya akan diobservasi. Iya, begitu Pak. Luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuni Ya, sebagai makasih, coach Pak. dan juga kepada Mas Ferry. Terima kasih, Pak. Baik, itu saja sesi praktik coaching yang pertama. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.